Dari penjuru tanah air kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID. Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi ini kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor karena ini. lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, Jalan Panang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena dampak. Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Halo pendengar LPPL Indonesia, salam jumpa untuk Anda dimanapun Anda berada. Senang rasanya kami dari LPPL Gemerandik Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan bersama saya Lisaniana kembali menjumpai Anda di acara Berita Indonesia Live untuk edisi hari ini Senin 15 Desember 2025. Berita Indonesia Live merangkum beragam berita teraktual dari penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, dan edukatif. Disiarkan serentak oleh seluruh LPPL anggota Persatuan Radio Televisi Publik Daerah seluruh Indonesia, tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Pendengar LPPL Indonesia, sesaat lagi informasi yang akan tersaji dari reporter Lansek Mania FM si Junjung, Sumatera Barat.
Ada dari LPPL Giri Suara FM Wonogiri Jawa Tengah dan dari LPPL Pradia Suara FM Tuban Jawa Timur serta dari LPPL RPKD Denpasar Bali. Pendengar LPPL Indonesia, langsung saja kita menuju sesi pertama untuk mendengarkan laporan langsung dari LPPL Ansekmani FMC Junjung Sumatera Barat dengan informasi 652 P3K paruh waktu resmi dilantik di Si Junjung, tingkatkan mutu pelayanan publik. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Yelmi Rustam. Silakan untuk rekan Yelmi Rustam laporan Anda. Ya, sekali lagi kami informasikan laporan yang pertama disampaikan oleh LPPL Radio Lansekmani Si Junjung. Silakan untuk reporter dari LPPL Radio Lansekmani Si Junjung atas laporan Anda sore hari ini. Iya, baik, terima kasih. Selamat siang pendengar. Pemerintah Kabupaten Si Junjung resmi melantik dan mengambil sumpah janji sebanyak 652 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K dengan status paruh waktu. Acara yang dipimpin langsung oleh Bupati Si Junjung, Beni Dwi Fayuswir SSTP MSI, ini diselenggarakan pada Jumat 12 Desember 2025 bertempat di lapangan Muhammad Yamin Muaro Si Junjung. Pelantikan ini merupakan langkah strategis yang didasarkan pada keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 16 tahun 2025 yang bertujuan mengisi kebutuhan aparatur sipil negara ASN secara fleksibel. Dari total 652 P3K yang dilantik, komposisinya terdiri dari 563 orang tenaga teknis, 42 orang tenaga guru, dan 47 orang tenaga kesehatan. Mereka semua adalah pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data database pegawai non-ASN Kabupaten Si Junjung. P3K paruh waktu ini akan ditempatkan sesuai keahliannya di berbagai instansi, di mana tenaga teknis akan memperkuat organisasi perangkat daerah OPD, tenaga guru akan ditempatkan di institusi pendidikan, dan tenaga kesehatan akan meningkatkan layanan di fasilitas kesehatan. Dalam sambutannya, Bupati Beni Dwi Fayuswir menyampaikan bahwa pelantikan ini adalah bentuk komitmen daerah dalam memperkuat pelayanan publik melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Beliau berharap para P3K yang baru dilantik dapat segera beradaptasi, berwawasan luas, memahami aturan yang berlaku, dan menjaga komitmen untuk menyelesaikan tugas tepat pada waktu. Acara ini dihadiri oleh sekretaris daerah, asisten, staf ahli, jajaran kepala OPD, dan unsur Forkopimda Kabupaten Si Junjung. Lebih lanjut, Bupati menekankan pentingnya kontribusi terbaik dari para P3K paruh waktu ini. Diharapkan mereka dapat bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, menjaga nama baik instansi serta pribadi, dan secara keseluruhan mampu memberikan kontribusi terbaik dalam pekerjaan sehingga mutu pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Si Junjung semakin meningkat dan membaik. Acara pelantikan ini berjalan khidmat dan diakhiri dengan penyerahan SK secara simbolis kepada perwakilan P3K. Demikian Yelmi Rustam dari LPPL Radio Lansekmani Si Junjung Sumatera Barat melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih untuk reporter Yelmi Rustam. Selamat bertugas kembali. Dan pendengar LPPL Indonesia, selanjutnya sudah bersiap ada reporter dari LPPL Giri Suara FM Wonogiri Jawa Tengah dengan kabar Kabupaten Wonogiri kembali dinobatkan menjadi kabupaten terinovatif di
IGA 2025. Dan laporan selengkapnya disampaikan reporter Bobby. Silakan untuk rekan Bobby. Baik, terima kasih. Pendengar LPPL Indonesia, Kabupaten Wonogiri kembali meraih penghargaan Kabupaten Terinovatif dalam ajang Innovative Government Award atau IGA 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Penghargaan diterima langsung oleh Bupati Wonogiri, Setio Soekarno, di Jakarta, Rabu 10 Desember 2025. Penghargaan itu memperpanjang capaian Kabupaten Wonogiri sebagai Kabupaten Terinovatif selama 6 kali berturut-turut sejak tahun 2020. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Bapperida Kabupaten Wonogiri, Heru Utomo, Kamis 11 Desember 2025 mengatakan, raihan penghargaan itu menegaskan Kabupaten Wonogiri tidak pernah berhenti berinovasi. Capaian itu juga menggambarkan semangat berinovasi di Kabupaten Wonogiri dari berbagai pihak, mulai dari swasta, pemerintah, maupun warga masyarakat. Pada IGA 2025, Kabupaten Wonogiri masuk dalam 3 besar atau urutan ketiga kabupaten terinovatif di Indonesia. Lebih lanjut, Heru menyampaikan jika Kabupaten Wonogiri mengajukan 2 inovasi dalam ajang IGA 2025. Inovasi pertama dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP, yakni Mall Pelayanan Publik atau MPP Nyawiji, yaitu Integrasi Pelayanan Publik Wonogiri. Inovasi tersebut memudahkan pendaftaran nomor induk berusaha atau NIB usaha mikro kecil mulai dari tingkat desa. Kemudian mengintegrasikan layanan perbankan dengan pelaku usaha mikro kecil dan pemberdayaan usaha oleh organisasi perangkat daerah atau lembaga terkait. Inovasi itu juga mengintegrasikan 114 layanan dari 10 OPD berbasis website dan aplikasi. Melalui inovasi itu, rasio jumlah NIB terhadap jumlah penduduk sebanyak 7,2% atau terbanyak se-Jawa Tengah. Kemudian inovasi yang kedua berasal dari Dinas Pertanian, yaitu sapi beridentitas dan berkualitas yang disingkat berentitas. Inovasi itu merupakan layanan gratis inseminasi buatan pada ternak sapi di Kabupaten Wonogiri. Selain itu, pemberian identitas pada ternak sapi yang telah divaksin sebagai wujud intervensi pemerintah dalam optimalisasi potensi daerah. Inovasi itu telah melahirkan sekitar 32.000 anak sapi dari 72.000 inseminasi buatan gratis yang telah dilakukan Pemkab Wonogiri pada tahun 2024. Inovasi itu memungkinkan peningkatan populasi ternak di Kabupaten Wonogiri sehingga mampu memenuhi kebutuhan daging sapi di dalam maupun luar daerah. Sebelumnya, Bupati Wonogiri Setio Soekarno berharap IGA 2025 menjadi momentum untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah maupun daya saing daerah melalui penerapan inovasi di semua bidang. Jumlah inovasi yang diciptakan oleh para inventor di Kabupaten Wonogiri dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan penyempurnaan yang signifikan. Bupati menekankan jika IGA dapat mengukur sejauh mana inovasi yang telah Pemkab Wonogiri lakukan berdampak kepada masyarakat. Demikian saya Bobby dari LPPL Radio Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih untuk reporter Bobby, selamat bertugas kembali. Dan pendengar LPPL Indonesia, kita bergeser ke reporter dari LPPL Pradia Suara FM Tuban, Jawa Timur. Dengan informasi sebanyak 17 sekolah di Kabupaten Tuban dari berbagai jenjang meraih penghargaan Adiwiyata Nasional dan Mandiri tahun 2025. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Adinda. Silakan untuk reporter Adinda, laporan Anda. Selamat siang pendengar LPPL seluruh Indonesia. Prestasi membanggakan kembali ditorehkan dunia pendidikan Kabupaten Tuban. Sebanyak 17 sekolah dari berbagai jenjang berhasil meraih penghargaan Sekolah Adiwiyata Nasional dan Adiwiyata Mandiri tahun 2025. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia pada Kamis 11 Desember 2025 di Gedung Sasono Utomo, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta. Sebanyak 9 sekolah menerima penghargaan Sekolah Adiwiyata Mandiri. Sementara
Sementara itu, 8 sekolah lainnya meraih penghargaan Sekolah Adiwiyata Nasional. Capaian 17 sekolah ini menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2024 lalu, Kabupaten Tuban tercatat memiliki 8 sekolah penerima penghargaan Adiwiyata Nasional dan Mandiri. Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Hanif Faisal Nurofik, menjelaskan bahwa pendidikan lingkungan hidup merupakan fondasi penting dalam menjawab tantangan krisis iklim global. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tuban, Anton Trilaksono, saat dikonfirmasi menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut. Anton menegaskan keberhasilan tersebut tidak lepas dari sinergi DLHP, Dinas Pendidikan, Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Kementerian Agama, pihak swasta, serta komitmen seluruh warga sekolah. Adinda Oktafirani, Radio Suara Tuban untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih untuk reporter Adinda dan pendengar LPPL Indonesia. Kita menuju berita terakhir di segmen pertama dari LPPL RPKD Denpasar Bali dengan informasi berdayakan disabilitas. Radio Publik Kota Denpasar Sabut Anugerah KPI 2025. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Adiani. Silakan laporan Anda. Selamat siang pendengar berita Indonesia Live. Berdayakan disabilitas, Radio Publik Kota Denpasar Sahabat Anugerah KPI Pusat. Pemerintah Kota Denpasar berkomitmen merangkul semua kalangan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan untuk menjadikan Denpasar sebagai kota yang inklusi. Salah satunya melalui lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kota Denpasar 92,6 FM dengan inovasi Raditya, Radio Inklusi, menuju Denpasar Maju dan Jaya. Inovasi yang memberdayakan dan memberikan ruang bagi disabilitas untuk berkarya dan berekspresi ini berhasil meraih predikat Radio Peduli Disabilitas pada acara Anugerah KPI 2025 Rabu 10 Desember lalu. Gelaran Komisi Penyiaran Indonesia Pusat ini diikuti oleh 141 lembaga penyiaran yang terdiri dari 44 lembaga penyiaran televisi dan 97 lembaga penyiaran radio. Pada ajang tersebut, Radio Publik Kota Denpasar berhasil meloloskan 2 nominasi. Nominasi Radio Peduli Disabilitas dengan inovasi Raditya dan nominasi talk show dengan program Talk Show Creative Weekend. Kedua unggulan Radio Publik Kota Denpasar tersebut bersaing dengan 381 program unggulan lainnya. Anugerah KPI 2025 ini dilangsungkan di Nusantara Tower, Jakarta dengan tema Penyiaran Berdaulat Menjaga Indonesia. Penghargaan diterima langsung oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Denpasar, Gede Wirakusuma Wahyudi SOS. Apresiasi ini menjadi motivasi bagi kami dan jajaran untuk terus berkarya dan berinovasi dalam melaksanakan kegiatan agar kemanfaatannya dapat dirasakan oleh masyarakat dan semakin meningkat, ujar Kadis Kominfo Kota Denpasar. Apresiasi ini juga diharapkan dapat menjadi motivasi dan inspirasi bagi disabilitas untuk memberikan semangat berkarya dan berekspresi. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia, Ubaidillah menjelaskan bahwa ajang ini merupakan apresiasi tertinggi bagi lembaga penyiaran, pemerintah daerah, dan insan penyiaran yang telah berjasa serta berkontribusi besar dalam bidang penyiaran di tanah air. Demikian berita hari ini, saya Adiani melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih untuk reporter Adiani dari LPPL RPKD Denpasar Bali dan selamat bertugas kembali. Terima kasih untuk reporter yang sudah berpartisipasi di segmen pertama dan pendengar LPPL Indonesia. Rangkuman berita Indonesia Live dari berbagai penjuru tanah air akan kembali setelah jeda berikut ini. Anda tengah menyimak Berita
Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur Pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasarena Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Gemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung. Dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulan Talu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Praja Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Bagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gema Saijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampario, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedage Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Terima kasih pendengar LPPL Indonesia. Kembali lagi masih bersama Elis Taniana dalam Berita Indonesia Live. Sebagai radio host LPPL Gemaranik 97 FM Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Acara ini kami siarkan di www.gemaranikmubakap.go.id atau Anda bisa akses melalui Play Store dengan cara download aplikasi Radio Gemaranik Muba dan di streaming indonesiapersada.id. Baik pendengar LPPL Indonesia, sebelum kita menyimak informasi dari reporter terbaik, kita dengarkan yang satu ini, yaitu dari LPPL yang Radio Kabupaten Ketapang, RKK Kalimantan Barat, dengan kabar pemerintah Kabupaten Ketapang resmi melantik Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Ketapang untuk masa jabatan tahun 2025 hingga 2030. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Awang Ajiwasita. Silakan untuk rekan Awang atas laporan Anda. Terima kasih. Pendengar LPPL Indonesia, pemerintah Kabupaten Ketapang secara resmi melantik Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal atau LPPL Radio Kabupaten Ketapang atau RKK untuk masa jabatan tahun 2025-2030
dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang, Repalianto SOS MSI, mewakili Bupati Ketapang. Adapun anggota Dewan Pengawas LPPL Radio Kabupaten Ketapang periode 2025-2030 yang dilantik adalah 1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ketapang, unsur pemerintah. 2. Marianto SAPME, unsur Lembaga Penyiaran Publik. 3. Lutfiatun Nakiyah SUD, unsur masyarakat. Dalam kesempatan ini, Sekda mengingatkan bahwa LPPL Radio Kabupaten Ketapang memiliki peran strategis sebagai media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Selain menjadi penyampai informasi pembangunan, LPPL juga diharapkan dapat menjadi fasilitator pelestarian budaya lokal dan penyemangat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Acara pelantikan diakhiri dengan penyerahan surat keputusan Bupati dan ucapan selamat dari para undangan yang terdiri dari unsur DPRD, Kepala Perangkat Daerah, tokoh masyarakat, serta insan penyiaran di Kabupaten Ketapang. Demikian yang dapat kami laporkan, saya Awang Aji Wasita dari LPPL Radio Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih untuk reporter Awang dan pendengar LPPL Indonesia. Kita menuju LPPL Radio Suara Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Dengan kabar pemerintah Kabupaten Pasuruan menggelar apel kesiapsiagaan bencana dan gelar peralatan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Bobby Yoga Pratama. Silakan rekan Bobby Yoga untuk laporan Anda. Pemerintah Kabupaten Pasuruan menggelar apel kesiapsiagaan bencana dan gelar peralatan Senin pagi 15 Desember 2025. Apel tersebut digelar di halaman kantor Bupati Pasuruan dan dipimpin langsung oleh Bupati Pasuruan, Mas Rusdi Sutejo. Tujuan digelarnya apel kesiapsiagaan tidak lain sebagai bagian dari antisipasi terhadap segala potensi bencana yang terjadi, khususnya saat musim penghujan tiba seperti saat ini. Dalam sambutannya, Mas Rusdi berterima kasih kepada semua pihak yang terlibat langsung dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Pasuruan. Menurutnya, kolaborasi dan sinergitas sangat dibutuhkan dalam urusan kebencanaan, mulai dari peran pemerintah, TNI, Polri, dunia usaha, relawan, hingga seluruh elemen masyarakat lainnya, terutama untuk dapat lebih memfokuskan kegiatan mitigasi dan pengurangan indeks resiko bencana. Mas Rusdi mengajak masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana saat musim penghujan. Mas Rusdi juga menghimbau kepada seluruh kepala perangkat daerah yang berwenang agar segera melakukan upaya-upaya untuk mengurangi resiko bencana. Pada kesempatan hari ini, izinkanlah saya menyampaikan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada saudara-saudara yang terlibat langsung dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Pasuruan. Penanganan bencana merupakan tanggung jawab bersama, sehingga diperlukan peningkatan rasa kepedulian, kolaborasi, dan sinergi guna mewujudkan penanggulangan bencana yang lebih berkualitas. Dari catatan BPBD Kabupaten Pasuruan, dalam periode Januari hingga November 2025 telah terjadi 161 kejadian, mulai dari angin kencang, banjir genangan, tanah longsor, pohon tumbang, kekeringan, dan kebakaran hutan maupun lahan. Saya, Yoga Pratama, mengabarkan untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih untuk reporter Yoga Pratama. Selamat bertugas kembali dan pendengar LPPL Indonesia. Kita menuju LPPL Tangerang Radio Kabupaten Tangerang, Banten. Dengan informasi Bupati Tangerang serahkan 28 mobil ambulans puskesmas keliling untuk kelurahan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Andri. Silakan laporan Anda. Terima kasih pendengar LPPL seluruh Indonesia. Bupati Tangerang Muhammad Mesa Rashid menyerahkan sebanyak 28 unit ambulan puskesmas keliling kepada kelurahan di Kabupaten Tangerang. Penyerahan tersebut dilaksanakan pada saat apel Senin pagi yang digelar di lapangan Raden Arya Yuda Negara pada Senin hari ini 15 Desember 2025. Bupati Mesa Rashid menegaskan bahwa mobil ambulan puskesmas keliling disiapkan sebagai sarana tambahan layanan kesehatan di tingkat kelurahan agar dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat.
masyarakat, khususnya dalam kondisi darurat dan kebutuhan mendesak. Ia menjelaskan meskipun saat ini 44 puskesmas di Kabupaten Tangerang telah memiliki ambulan, belum sebanding dengan jumlah penduduk Kabupaten Tangerang yang mencapai sekitar 3,4 juta jiwa. Dengan adanya tambahan mobil ambulan untuk kelurahan tersebut, diharapkan semakin memperkuat layanan kesehatan yang lebih merata dan responsif. Menurutnya, ambulan puskesmas keliling tersebut dapat beroperasi selama 24 jam. Masyarakat yang membutuhkan layanan dapat menghubungi pihak kelurahan seperti lurah, sekretaris kelurahan, pegawai kelurahan, maupun sopir ambulan yang telah ditunjuk. Ia menambahkan setiap unit ambulan telah dilengkapi dengan fasilitas kesehatan yang memadai seperti tempat tidur pasien, tabung oksigen, oksigen cadangan, serta perlengkapan P3K guna mendukung penanganan awal sebelum pasien mendapatkan layanan lanjutan di fasilitas kesehatan. Kedepannya, pemerintah Kabupaten Tangerang berencana akan menambah armada ambulan puskesmas keliling tidak hanya di kelurahan tetapi juga di desa-desa berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan layanan di tengah masyarakat. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Andri dari Tangerang Radio untuk Berita Indonesia Live. Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Pendengar LPPL Indonesia, Berita Indonesia Live mengudara mulai pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, 15.00 waktu Indonesia Tengah, dan 16.00 waktu Indonesia Timur. Serta re-airing di pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, 10.00 waktu Indonesia Tengah, serta 11.00 waktu Indonesia Timur. Dan saatnya kita memasuki segmen terakhir dan kembali akan terhubung dengan reporter handal. Sebelumnya, kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan laporan langsung Redaktur Pelaksana Berita Indonesia Live mengenai stok logistik di Brun Aceh kian menipis akibat akses distribusi yang sulit. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh Redaktur Aan Kasianto. Silakan Redaktur Aan Kasianto untuk laporan Anda. Pendengar LPP Indonesia, sebanyak 36.664 warga yang tersebar di 59 desa dalam 6 kecamatan di Kabupaten Bener Meriah Aceh hingga Minggu 14 Desember masih terlindungi imbas banjir longsor yang menutup akses jalur darat. 6 kecamatan yang dilindungi tersebut yaitu Masida, Sia Utama, Pintu Rimegayo, Gajah Putih, Permata, dan Kecamatan Timang Gajah. Bupati Bener Meriah Tagaro Abu Bakar mengatakan pihaknya masih berusaha untuk membuka akses darat di wilayah itu dengan alat berat dan mengirimkan logistik di daerah itu menggunakan helikopter. Sementara itu, stok logistik di daerah itu juga kian menipis. Dia mengatakan per minggu 14 Desember stok beras di gudang logistik hanya tersisa 12,4 ton yang akan didistribusikan ke 232 desa dengan berjenjang lewat darat dan udara. Dari data Posko Penanganan Bencana Hidrometeorologi Kabupaten Bener Meriah, update 14 Desember pukul 19 waktu Indonesia Barat, korban meninggal dunia 30 jiwa dan 14 orang dinyatakan hilang. Kemudian infrastruktur yang rusak yaitu 154 jembatan, 58 titik jalan, 710 unit rumah, 14 fasilitas pendidikan, dan 7 fasilitas kesehatan. Di daerah itu juga listrik padam dan jaringan komunikasi belum pulih sampai dengan saat ini. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih untuk Redaktur Aan Kasianto. Selamat melanjutkan aktivitas dan sehat selalu untuk Anda. Pendengar LPPL Indonesia, kita menuju LPPL Radio Suara Rakyat Hulondalo, Provinsi Gorontalo dengan kabar pembangunan Masjid Raya Gorontalo Islamic Center dimulai. Ada reporter Wina yang akan melaporkan langsung. Silakan. Baik, pendengar PPL seluruh Indonesia dimanapun Anda berada.
Pembangunan Masjid Raya Gorontalo Islamic Center atau GIC resmi dimulai pada Jumat 12 Desember 2025 bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1447 Hijriah. Prosesi peletakan batu pertama digelar di Desa Talulo Butu Selatan, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail melakukan peletakan batu pertama didampingi Wakil Gubernur Gorontalo Ida Syaida Rusli Habibi. Sebelum prosesi utama acara diawali dengan upacara adat Momayango yang dipimpin Kadi Kota Gorontalo Kiai Haji Abdul Rasid Kamaru bersama pemangku adat Uduluo Limolopo Halaa. Sementara itu Ketua Yayasan Islamic Center Gorontalo Wahyudin Katili dalam laporannya menyampaikan bahwa pembangunan Gorontalo Islamic Center akan dilakukan di atas lahan seluas 40 hektar. Kegiatan ini turut dihadiri oleh anggota Forkopimda Provinsi Gorontalo, Bupati Bone Bolango Ismet Mile, Ketua TPKK Provinsi Gorontalo Nani Ismail Mokodongan, para pimpinan OPD, tokoh masyarakat, tokoh agama dan pemangku adat. Demikian, saya Thomas Tamu, reporter LPPL Radio Suara Rakyat Hulondalo, Gorontalo, melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Kabar selanjutnya pendengar LPPL Indonesia, kita menuju LPPL Magetan Indah FM Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Dengan kabar jempol peri raih top 45 finalis Kofablik Provinsi Jawa Timur 2025. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Wina. Silakan laporan Anda. Terima kasih, selamat siang pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Pemerintah Kabupaten Magetan melalui Dinas PMPTSP kembali mendapatkan penghargaan sebagai salah satu dari top 45 finalis Kofablik Provinsi Jawa Timur dengan kategori pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM dengan judul inovasi Jemput Bola untuk peningkatan realisasi investasi atau jempol peri. Piagam penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wakil Bupati Magetan Kang Suyat dalam acara penganugerahan kompetisi inovasi pelayanan publik atau Kofablik yang diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak pada Jumat bertempat di salah satu hotel di Surabaya. Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati atau juga Wali Kota Jawa Timur, Kepala BRIN Jawa Timur, Direktur Eksekutif The Jawa Post Institute of Pro Economy, kemudian OPD Provinsi Jawa Timur, serta undangan terkait lainnya. Dr. Andrianto SHM Kes selaku Kepala BRIN Jawa Timur dalam laporannya menyampaikan bahwa Provinsi Jawa Timur mendapatkan penghargaan sebagai provinsi terinovatif dalam ajang Innovative Government Award dengan indeks inovasi tertinggi se-Indonesia. Sementara itu, Emil Elestianto Dardak PhD, Wakil Gubernur Jawa Timur dalam sambutannya menyampaikan inovasi membutuhkan ekosistem. Karena tanpa ekosistem tentu inovasi akan sulit berkembang, apalagi terkait pelayanan publik. Apresiasi juga disampaikan kepada 260 inovasi yang telah berpartisipasi dalam momentum Kofablik Jawa Timur tahun 2025. Hal ini tentunya sebagai bukti birokrasi berinovasi untuk kehidupan masyarakat yang lebih baik. Demikian informasi dari LPPL Radio Magetan Indah FM Magetan Jawa Timur. Wina melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Pendengar LPPL Indonesia, kita masih di segmen Berita Indonesia Live dan kita menuju LPPL Abdi Persada FM Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Dengan kabar pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sukses menggelar Lomba Cipta Mars Kalimantan Selatan 2025. Ada reporter Fitri Hidayah, silakan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Elisa. Dari Kalimantan Selatan kami kabarkan, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sukses menggelar Lomba Cipta Mars Kalimantan Selatan tahun 2025. Final lomba dihadiri Gubernur Muhyiddin yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Saripudin. Muhammad Saripudin menyampaikan bahwa Lomba Cipta Mars Kalimantan Selatan bertujuan menghadirkan lagu resmi sebagai identitas daerah, sekaligus penguat semangat pembangunan dan kebersamaan masyarakat Banua. Mars Kalimantan Selatan diharapkan tidak hanya indah secara musikal, namun juga mampu menggambarkan arah pembangunan Kalimantan Selatan ke depan, menggugah semangat serta menjadi kebanggaan masyarakat.
Kehadiran Mars Kalimantan Selatan dinilai penting sebagai simbol semangat bersama yang mencerminkan semangat pemerintah provinsi melayani masyarakat dan semangat bekerja bersama membangun Kalimantan Selatan yang lebih baik. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan Iwan Fitriadi mengatakan, Lomba Cipta Mars Kalimantan Selatan ini diikuti sebanyak 39 peserta dari seluruh kabupaten kota se-Kalimantan Selatan. Proses penjurian berlangsung sejak 20 November hingga 13 Desember 2025, diawali dengan kurasi karya oleh tim kurator hingga terpilih 10 karya terbaik yang melaju ke tahap grand final. Karya pemenang lomba sepenuhnya menjadi hak milik pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan akan diproses untuk penetapan sebagai Mars Kalimantan Selatan. Demikian saya Fitri Hidayah dari LPPL Abdi Persada FM Kota Banjarbaru melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Pendengar LPPL Indonesia, kita menuju berita terakhir dalam Berita Indonesia Live hari ini, Senin 15 Desember 2025. Dari LPPL Radio Selawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Dengan informasi yang akan mengabarkan Bupati Tegal resmikan jogging track dan running track GOR Tri Sanja Selawi. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Sofia, silakan. Pendengar Berita Indonesia Live, Bupati Tegal Iskak Maulana Rohman meresmikan fasilitas jogging track dan running track Gedung Olahraga Tri Sanja yang dibangun dengan menelan anggaran 10 miliar rupiah pada Minggu 14 Desember 2025. Fasilitas publik baru ini diharapkan tidak hanya berperan sebagai sarana pembinaan para atlet, namun juga menjadi ruang publik yang nyaman bagi seluruh masyarakat Kabupaten Tegal untuk berolahraga. Seperti yang dikatakan Bupati Tegal berikut ini. Yang ada di GOR Tri Sanja. Kalau bicara animo masyarakat, saya kira sangat luar biasa. Terbukti setiap pagi dan sore jogging track yang ada di GOR Tri Sanja ini ramai dipadati oleh masyarakat dari muda sampai tua. Ada yang olahraga, lari, jalan santai di GOR Tri Sanja. Yang running track ini baru secara resminya simbolis baru dibuka malam hari ini. Pemerintah Kabupaten Tegal menyatakan komitmennya dalam meningkatkan pelayanan dan fasilitas prasarana olahraga dan memastikan masyarakat memiliki akses yang baik dalam berolahraga. Demikian saya Sofia, reporter LPPL Radio Selawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih untuk reporter dari LPPL Radio Selawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Ada reporter Sofia, selamat bertugas kembali. Dan pendengar LPPL Indonesia, dan pendengar LPPL Indonesia, demikian rangkaian Berita Indonesia Live untuk hari ini Senin 15 Desember 2025. Terima kasih atas kebersamaan dimanapun Anda berada dan kerjasama para reporter handal yang bertugas pada hari ini. Saya Lisa Nana beserta kru yang bertugas dari Radio Host LPPL Gemerani 97 FM Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, pamit undur suara. Sampai jumpa dan selamat sore. Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
teguhkan komitmen